Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas secara jelas, mengupas tuntas tentang fluida dinamis. Tidak hanya sekedar konsep, tetapi lebih daripada itu, kita akan membahas penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali penerapannya yang kita tahu tentang fluida dinamis. Salah satunya yaitu tentang pesawat terbang, mobil aerodinamis, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tersebut secara tuntas. Mari semangat belajar. Mari perhatikan air yang keluar dari selang ketika anak memainkan selang tersebut. Kadang air yang keluar itu menghasilkan jangkauan yang pendek dan kadang menghasilkan jangkauan yang cukup jauh, seperti itu. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kenapa terkadang jangkauannya pendek dan kenapa kadang jangkauannya panjang? Akan lebih jelasnya, kita akan melihat simulasi berikut sehingga kita akan memahami materi kontinuitas dengan baik. Kita umpamakan aliran ini merupakan selang yang tadi dimainkan oleh anak kecil tersebut. Ketika selang mempunyai luas penampang yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya, konsisten, maka aliran air masih dalam keadaan konstan atau kecepatannya konstan. Tetapi bila mana anak tersebut atau anak tadi menekan ujung selang, tujuannya adalah mengecilkan luas penampangnya. Kita bisa coba, semisal ini kita perkecil luas penampangnya, jadi apa yang terjadi? Kita buktikan dengan melihat kecepatannya. Dengan luas penampang awal, kecepatan 1,4 meter per sekon, dengan luas penampang kecil akan lebih cepat. Jadi luas penampang itu akan mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Semakin luas penampangnya, maka kecepatannya akan semakin kecil. Sedangkan ketika semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran air akan semakin besar. Sehingga antara A dan V, luas penampang dan kecepatan berbanding terbalik. Kenapa ketika luas penampangnya besar, kecepatannya kecil? Hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari tekanan. Kita buktikanlah tekanannya. Ketika luas penampang yang besar, tekanannya 127 kilopascal, sedangkan untuk yang kecil 104,751 kilopascal. Jadi, kecepatan aliran itu ternyata dipengaruhi oleh tekanan. Karena tekanannya besar, sehingga aliran fluidanya semakin pelan atau lambat. Sedangkan untuk yang luas penampang kecil, di sana mempunyai tekanan yang cukup kecil, sehingga kecepatannya semakin besar. Hal tersebut bersesuaian dengan teorema kontinuitas, di mana debitnya atau perubahan volume dalam satuan waktu tertentu itu bernilai sama, meskipun luas penampangnya berbeda. Sehingga ketika luas penampangnya besar, kecepatannya kecil. Untuk luas penampang kecil, kecepatannya besar.
sehingga nilai debitnya akan selalu sama. Itulah yang disebut dengan teorema kontinuitas. Sebelum kita membahas tentang kontinuitas, terlebih dahulu kita akan membahas persamaan debit. Volume V, air yang bergerak melewati selang atau pipa dalam satuan waktu tertentu disebut dengan debit, disimbolkan dengan Q. Persamaan debit Q sama dengan V per T. Gambar ini merupakan ilustrasi dari pipa atau selang air tadi, di mana ada dua luas penampang yang berbeda. Ketika anak kecil tadi menekan ujung selang, sehingga luas penampangnya menjadi semakin kecil. Atau kalau diilustrasikan di sini adalah bagian 2. Kita tinjau pada bagian pertama, Q1, bagian pertama Q1 sama dengan V1 dibagi dengan T. Persamaan volume di sini dalam bentuk tabung. Ini bagiannya tabung ini. Volume 1 sama dengan luas penampang A1 kalikan dengan panjangnya L1. Sehingga di sini A1 kalikan L1 dibagi dengan T. Atau sama dengan A1 L1 dibagi dengan T. Kita tahu bahwa panjang dibagi dengan waktu atau T itu adalah kecepatan. Sehingga persamaan Q1 bisa kita ubah menjadi A1 kali V1. Berikutnya kita lihat pada bagian kedua dengan proses yang sama. Pada bagian 2 ada A1, A2 yang mempunyai nilai lebih kecil daripada A1 dan ada V2 sama ada L2. Kita lihat Q2, persamaannya adalah V2 dibagi dengan T. Volume 2 sama seperti yang sebelumnya, yaitu berbentuk silinder dengan rumus luasnya penampang kedua A2 dikali dengan panjangnya L1, L2. Sehingga di sini A2 kalikan L2 dibagi dengan T. Kita pisah lagi, A2 dikali L2 per T. L2 per T itu sama dengan V2. Sehingga Q2 mempunyai persamaan A2 dikalikan V2. Ketika air bergerak melalui selang air, maka volume persatuan waktu atau debit di setiap titik selalu konstan atau sama, sehingga persamaannya adalah Q1 sama dengan Q2 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Itu disebut dengan persamaan kontinuitas. Berikutnya, untuk lebih memahami konsep atau teori tentang kontinuitas, maka mahasiswa diharapkan untuk dapat menganalisis. Di sini saya sajikan 4 kaitan atau keterhubungan antara sains, masyarakat, teknologi, dan lingkungan. Dengan konsep sainsnya adalah kontinuitas. Mahasiswa harus melakukan analisis konsep sains yaitu kontinuitas ke dalam bentuk teknologi dan kaitannya hal tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi harapannya ketika mahasiswa sudah dapat menganalisis ke dalam 4 kaitan ini,
mahasiswa dapat memahami kontinuitas secara holistik. Mari kita perhatikan bersama, ketika ada dua lubang dengan ketinggian berbeda, ternyata jangkauan atau jarak mendatar terhadap arah horizontal itu mempunyai nilai yang berbeda, di mana bagian dasar atau kedalamannya paling besar itu mempunyai jangkauan mendatar paling besar. Sedangkan untuk yang lubang pertama yang bagian atas itu mempunyai jangkauan yang pendek. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Berikutnya bisa kita perhatikan bahwa jangkauan air yang keluar semakin lama jarak tempuhnya akan semakin pendek. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Berikutnya kita akan membahas secara detail melalui animasi mengapa posisi ketinggian lubang antara lubang yang bawah dan lubang yang atas itu mempengaruhi jarak air keluar. Dan semakin lama jaraknya akan semakin berkurang. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan sebelumnya, kenapa ketika di suatu wadah berisi air, kemudian bawah diberi lubang, semakin lama air akan semakin berkurang, dan ketika ada dua lubang dengan ketinggian yang berbeda, maka jangkauan arah horizontalnya juga mempunyai jarak yang berbeda. Itu semua akan dijawab melalui animasi berikut. Disajikan sebuah tangki air yang semula mempunyai ketinggian air H, kemudian bagian dasarnya diberi satu lubang, sehingga ketika dibuka seperti ini, akan ada air yang keluar. Kita lihat bahwa kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Yang semula tadi 4 meter per sekon, sekarang tinggal 1,9, 1,7, dan terus berkurang sampai 0. Jadi pertanyaan tadi, kenapa semakin lama semakin berkurang? Ini berkaitan karena ada perubahan ketinggian. Coba kita ulangi sekali lagi. Semula mempunyai ketinggian H, ketinggian awalnya. Setelah air keluar, seperti ini, ketinggiannya berkurang. Ketika ketinggiannya berkurang, maka kecepatannya berkurang. Ketinggian tersebut disebabkan atau sebagai faktor tekanan. Jadi, adanya perubahan tekanan yang menyebabkan kecepatan aliran pada saat pertama kali air keluar itu semakin berkurang juga, sehingga jaraknya, jangkauannya semakin lama semakin berkurang.
Karena kita tahu bahwa tekanan hidrostatik pH itu mempunyai persamaan P sama dengan rho GH. Jadi tekanan dipengaruhi oleh ketinggian. Ketika ketinggiannya berkurang, maka tekanannya berkurang, sehingga kecepatan air yang keluar juga semakin berkurang. Sehingga ketika air berkurang kecepatannya, jarak jangkauannya semakin berkurang. Jadi itu penjelasan kenapa semakin lama semakin berkurang jarak horizontalnya. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pertanyaan yang pertama atau permasalahan pertama. Ketika ada dua lubang yang berbeda ketinggiannya, lubang satu di atas misalkan di bagian atas, sedangkan lubang dua di bagian bawah seperti video yang kita sajikan sebelumnya, itu mempunyai jangkauan yang berbeda karena ketinggiannya berbeda. Untuk yang lubang pertama itu mempunyai ketinggian atau kedalaman lebih kecil dibandingkan dengan lubang kedua yang punya kedalaman lebih besar, sehingga tekanannya lebih besar, jarak jangkauannya juga lebih besar. Teorema Torricelli. Teorema ini yang akan mengkaji permasalahan atau fenomena yang sebelumnya kita diskusikan. Teorema Torricelli menyatakan bahwa jika suatu wadah yang ujung atasnya terbuka ke atmosfer, seperti contoh yang ada di video tadi, ada suatu wadah yang bagian atasnya tidak ada tutupnya, diisi cairan, dan terdapat lubang kecil pada kedalaman H di bawah permukaan fluida dalam wadah, maka kecepatan V semburan fluida melalui lubang sama dengan kecepatan yang diperoleh oleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Kita sudah familiar bahwa benda jatuh bebas itu mempunyai persamaan kecepatan V sama dengan akar 2GH. Akan lebih jelasnya, kita bahas bagaimana cara mencari kecepatan tersebut. Mari perhatikan bersama, di sini ada suatu wadah bejana yang berisi air yang mempunyai kedalaman H1. Kemudian di sini, di bagian atas terbuka, mempunyai tekanan P1. Kemudian ada V1, ini merupakan kecepatan turunnya air. Ada lubang di bagian bawah yang cukup kecil, mempunyai kedalaman H diukur dari atas permukaan dan ketinggiannya H2. Air keluar dengan kecepatan V2 dan tekanan P2. Persamaan awalnya bahwa H itu merupakan selisih dari H1 dikurangi H2. Dan P1 sama dengan P2 sama dengan tekanan atmosfer atau P0 yang nilainya 10⁵ Pascal atau 1 atm. Berikut penjelasan bagaimana cara mendapatkan persamaan kecepatan. Kita akan menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita ganti nilai P-nya karena asumsi pertama tadi bahwa P1 sama dengan P2 yaitu P0, berarti kita bisa coret ruas kiri dan ruas kanan. Semuanya mengandung unsur P0. Kita kalikan 2 agar setengahnya hilang sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kita lihat di setiap ruas ada nilai rho-nya atau setiap suku ada nilai rho-nya sehingga bisa kita hilangkan.
Persamaannya menjadi V1 kuadrat ditambah 2GH1 sama dengan V2 kuadrat ditambah 2GH2. Di sini kita akan mencari V2 sehingga V2 akan kita biarkan di ruas kanan sendirian, sedangkan 2GH2 kita pindah ke ruas kiri. Persamaannya menjadi V1 kuadrat ditambah 2GH1 dikurangi 2GH2. Bisa kita sederhanakan sehingga muncul nilai H1 dikurangi H2 bahwa nilai ini sama dengan H. Di sini kita mempunyai asumsi V1 kuadrat akan kita hilangkan. Kenapa? Dengan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu di poin 1 dan poin 2, mempunyai perbandingan luas yang cukup jauh. Yang bidang 1 mempunyai luas yang sangat besar, sedangkan bidang 2 mempunyai luas yang sangat kecil, sehingga persamaan kontinuitas kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Karena bidang 1 mempunyai luas yang cukup besar dibandingkan bidang 1, sehingga kecepatannya bisa dikatakan sangat kecil. Sehingga V1 dapat kita abaikan. Persamaan yang muncul menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH2 atau V2 sama dengan akar 2GH. Jadi, besarnya kelajuan V semburan fluida melalui lubang sama dengan kelajuan yang diperoleh oleh suatu benda yang jatuh bebas, yaitu akar 2GH. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan persamaan jarak semburan. Dengan konsep yang sama, tetapi di sini ada sedikit tambahan bahwa air keluar dari lubang kecil itu membentuk gerak parabola. Kita misalkan jangkauan dari sini sampai air jatuh itu X seperti ini, dan ketinggiannya H2. Ketika ini tunduk pada gerak parabola, persamaan gerak parabola, arah horizontal nanti menggunakan persamaan GLB, sedangkan untuk yang vertikal itu menggunakan persamaan GLBB. Baik, kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita mencari jarak semburan air, terlebih dahulu kita menentukan waktu yang dibutuhkan semburan air sampai ke tanah. Kita tinjau arah horizontal vertikalnya dengan persamaan GLBB, yaitu Y sama dengan VY dikali T ditambah setengah AY T kuadrat. Dengan memasukkan nilainya, dengan memberikan nilai bahwa VY sama dengan 0, karena ketika air keluar, dia hanya ada gerakan ke arah mendatar, sehingga yang ada hanya Vx, sedangkan Vy bernilai 0 dan Ay bernilai gravitasi, percepatan gravitasi atau G. Y kita ganti H2, Vy-nya 0 ditambah setengah GT kuadrat. Sehingga nilai T sama dengan akar 2H2 dibagi dengan G. Berikutnya, kita bisa mencari jarak yang ditempuh semburan air dengan menggunakan persamaan GLBB, yaitu X sama dengan V2 dikali dengan T, di mana V2-nya nilainya sama dengan kecepatan jatuh bebas, seperti yang kita diskusikan sebelumnya,
dengan nilai akar 2GH dengan T-nya sama dengan akar 2H2 dibagi G. X sama dengan 2 akar H dikali dengan H2. Agar mahasiswa lebih memahami dengan jelas materi Torricelli, maka mahasiswa dapat melakukan eksperimen sederhana dengan tujuan mengetahui besarnya kecepatan air keluar dari lubang, dan yang kedua, mengetahui pengaruh perbedaan ketinggian atau kedalaman lubang bocor terhadap jarak tempuh horizontal. Eksperimen dapat dilakukan secara virtual atau lab maya melalui PET Colorado. Nanti pada bagian simulasi bisa dipilih yang fisika, kemudian menu berikutnya yaitu bagian fluida. Mahasiswa dapat mengeksplorasi berbagai variabel, yaitu ketinggian atau kedalaman lubang, kemudian banyaknya air yang ada di dalam, sehingga dengan mahasiswa melakukan eksplorasi itu diharapkan akan lebih memahami secara holistik tentang materi teorema Torricelli.